Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang guru SD di Bandung yang dihabisi oleh mantan suaminya, tepat di depan pintu gerbang sekolahan saat hendak melaksanakan proses belajar mengajar. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Ati Rohaini adalah guru sekolah dasar. Dia mengajar di SDN 032 Tilil. Ati berusia 50 tahun. Dia tinggal di Karangasih, Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung. Diketahui Ati mempunyai suami bernama Nono, namun sudah bercerai sejak 2007. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak sulung mereka sudah menikah dan anak bungsu mereka baru akan merencanakan pernikahan. Rumah tangga Ati dan Nono tidak semulus yang dibayangkan. Diketahui Nono berusia 60 tahun dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga sering terjadi cekcok di antara mereka. Nono juga merupakan seorang yang kasar. Bahkan anaknya sendiri juga tidak diperhatikan hingga tumbuh dewasa. Ati sendiri yang merawat anak-anaknya. Ati dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Bahkan dia termasuk guru favorit di sekolah. Ati merupakan wali kelas 5 dan mengajar sejak tahun 1997. Kemudian Ati diangkat menjadi PNS pada tahun 2008. Seperti biasa setiap harinya Ati mengajar dengan baik. Namun siapa sangka pagi itu akan menjadi hari terakhirnya untuk mengajar. Sekitar pukul 6.30 Senin 7 Februari 2022 dia sampai di sekolahan. Namun siapa sangka mantan suaminya itu telah menunggunya dengan membawa pisau. Saat Ati hendak memasuki ruangan kelas untuk mengajar, Nono yang melihat Ati langsung menghampirinya dan seketika langsung menikam perut Ati beberapa kali. Ati pun langsung terjatuh dan meninggal di tempat. Orang-orang yang mengetahuinya langsung berdatangan menghampiri Ati yang tergeletak di halaman sekolah, berusaha untuk menolong Ati. Namun, Nono juga mengancam siapa saja yang mendekat. Setelah menikah mantan istrinya, Nono sengaja tidak pergi. Dia menunggu polisi untuk menyerahkan dirinya. Tak lama kemudian, polisi datang ke TKP. Kemudian Nono ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Ati segera dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Nono juga sempat mendatangi Ati di sekolahan. Bahkan sempat terjadi cekcok dan dilerai oleh teman-teman Ati beserta 2 orang polisi. Karena kedatangan Nono itu membuat Ati kaget sehingga dia menghubungi polisi. Diketahui Nono melakukan perbuatan itu dikarenakan ada rasa sakit hati kepada Ati. Dia mengungkapkan kalau Ati telah berselingkuh walaupun mereka sudah pisah. Nono merasa tak terima dengan hal itu. Dia mencoba untuk kembali pada Ati, namun Ati menolaknya. Hal yang membuatnya tambah sakit hati adalah berita tentang anaknya yang akan melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2022 kemarin. Dia merasa sakit hati karena dia tidak dilibatkan dalam acara pernikahan anaknya itu. Dan anaknya pun tidak mau pernikahannya dihadiri oleh bapaknya. Karena anaknya merasa tidak diperhatikan oleh Nono sejak masih kecil hingga dewasa. Dari situlah Nono menjadi sangat sakit hati, sehingga membuatnya melakukan perbuatan itu kepada mantan istrinya. Saat diperiksa polisi,
Tidak ada rasa penyesalan dan kesedihan pada diri Nono. Bahkan dia juga mengakui semua perbuatannya itu. Dia mengaku dia menikam istrinya dikarenakan adanya kecemburuan, bukan karena dia tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Dia mengaku ingin rujuk kepada Ati, namun Ati menolaknya sehingga membuat dirinya berpikir kalau Ati menolaknya dikarenakan adanya pria lain yang dekat dengan Ati. Atas perbuatannya itu, Nono dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana maksimal seumur hidup. Jenazah Ati tiba di rumah duka setelah selesai diotopsi. Warga Kelurahan Sadang Serang menggotong keranda jenazah almarhumah ke rumah. Setelah disemayamkan beberapa saat, almarhumah pun disolatkan di masjid setempat. Dan seusai disolatkan, jenazah almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum. Keluarga, tetangga, dan teman-temannya yang menghantarkan Ati ke tempat peristirahatan terakhirnya penuh dengan air mata. Mereka sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan Nono kepada Ati. Begitu dalam kesedihan yang mereka rasakan. Setelah kepergian Ati, acara pernikahan anaknya itu pun tetap dilangsungkan pada 12 Februari 2022. Sebab itu merupakan keinginan terakhir dari Ati. Dan semoga ibu guru Ati tenang di sana, menyaksikan anak-anaknya hidup bersama dengan keluarga barunya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.